Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dalam renungan singkat Minggu 26 Juli 2020. Judul renungan kita hari ini adalah apa yang lebih penting diusahakan dalam hidup ini. Ada seorang dari satu pulau meninggal dunia dan ia dinyatakan masuk surga. Sebelum pergi ke surga, ia mengambil tanah dari daerahnya dan menggenggamnya erat, lalu ia berangkat. Dalam pemeriksaan terakhir di gerbang surga, Santo Petrus melihat bahwa tangan orang itu menggenggam sesuatu. Santo Petrus bertanya, "Apa yang Anda bawa?" Dengan enteng orang itu berkata, "Segenggam tanah dari daerah saya. Anda tidak diperkenankan membawa masuk apapun ke sini," kata Petrus. "Tetapi tempat ini bukanlah surga kalau tidak ada sedikit tanah dari daerah saya," ia menjawab. Orang itu pun akhirnya menunggu di luar karena masih belum bisa membuang tanah dari daerahnya. Keesokan harinya Allah Bapa menyuruh dia membuang tanah dalam genggamannya. Tetapi ia ngotot, "Tempat ini bukan surga kalau tidak ada sedikit tanah dari daerah saya." Hari berikutnya, Yesus meminta hal yang sama. Tetapi orang itu lagi-lagi mengulangi jawabannya. "Tempat ini bukan surga kalau tidak ada sedikit tanah dari daerah saya." Setelah beberapa hari, tanah yang dia bawa mengering dan menjadi debu, sehingga jatuh keluar dari sela jari-jarinya. Lalu Allah Roh Kudus bertanya kepadanya, "Apa yang menjadi penghalang sehingga Anda belum bisa masuk surga?" Ia membuka tangannya untuk memperlihatkan tanah yang ia genggam. Dan ia pun terheran-heran karena tanah dalam genggamannya itu tak ada lagi. Dan ia pun berjalan masuk melalui pintu surga. Apa yang dilihatnya di surga adalah bahwa ternyata seluruh tanah dari semua daerah ada di surga. Saudara-saudari terkasih, dari kisah tadi kita melihat bahwa yang menghalangi orang untuk masuk surga atau untuk selamat adalah kelekatan pada segenggam tanah dari daerah asalnya. Segenggam tanah itu tampaknya sangat tak berarti, namun menghalangi dia masuk surga. Segenggam tanah yang tak mau dilepas menjadi gambaran terhadap kecenderungan manusia yang melekat erat pada apa yang dia miliki sampai-sampai membuang atau meninggalkan hal yang amat berarti bagi hidupnya. Manusia lebih sering berpegang teguh pada hal-hal yang fana dan sementara, kemudian meninggalkan apa yang abadi dan menyelamatkan. Dewasa ini, kecenderungan seperti itu makin menguasai manusia, sehingga asalkan ada kesempatan, orang berupaya untuk memiliki kekuasaan dan kekayaan. Bahkan demi mendapatkan semuanya itu, orang bisa meninggalkan Tuhan yang diimani, yang menjadi jaminan utama kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, bacaan pertama minggu ini, di dalamnya Salomo ditampilkan sebagai teladan dalam mencari kehendak Allah. Ia tidak egois, ia tidak mementingkan dirinya sendiri, kekuasaan dan harta, tetapi ia mengutamakan perjanjian antara manusia dan Allah. Itulah segala-galanya bagi dia, sehingga ia meminta kebijaksanaan agar dapat membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Saudara-saudari terkasih, sikap mengutamakan kebijaksanaan juga tergambar secara istimewa dalam Injil hari ini. Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Orang yang bijaksana adalah dia yang mengutamakan kerajaan Allah. Hal itu diceritakan secara jelas dalam dua perumpamaan, yakni perumpamaan tentang harta yang terpendam di ladang dan perumpamaan tentang mutiara yang indah. Orang yang menemukan harta terpendam dan mutiara indah meninggalkan
atau melepaskan segala miliknya demi apa yang telah ia temukan. Dialah orang bijaksana. Harta dan mutiara itu tidak lain adalah kerajaan surga. Nilainya sangat tinggi dan tidak terbandingkan. Baiklah kita dalam hidup ini menjadi orang berhikmat yang mengutamakan kerajaan surga. Orang dalam cerita tadi terhalang masuk surga karena terlampau melekat pada apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, buanglah tanah kebiasaan lama yang kita genggam erat, yakni kekuasaan dan kekayaan, yang menghalangi kita untuk mengalami semua yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ingatlah, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Jika kekuasaan dan kekayaan yang menjadi fokus kita, maka Tuhan bisa-bisa kita jauhkan. Namun ketika Tuhan yang utama, segala yang lain ditambahkan. Kita akan mendapatkan harta berharga, dan bahkan seperti Salomo, ketika kebijaksanaan memenuhi hatinya, ketika kehendak Allah yang menjadi utama dalam hidupnya untuk diperjuangkan, segala yang lain ditambahkan Tuhan, yakni kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Nah, saudara-saudari terkasih, kita bisa menjawab dan memilih apa yang lebih penting diusahakan dalam hidup ini. Pilihlah Tuhan dan kerajaannya, semua yang lain akan ditambahkan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.